Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan atau Tinambunan Kota Kalang. Sebagaimana biasa, kita punya yel-yel yaitu satu rasa, satu jiwa, NKRI harga mati. Satu rasa satu jiwa artinya kita seperasaan, ya. Jadi kalau satu rasa satu jiwa itu adalah empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sekarang persidangan Ferdy Sambo sudah berakhir, ya, dengan adanya tuntutan jaksa, dan jaksa sudah berbuat yang terbaik, ya, dengan membuat tuntutan itu pun sudah termasuk terbaik dari jaksa. Walaupun dalam tuntutan tersebut terjadi perdebatan sengit, ya. Kenapa seumur hidup? Kenapa 12 tahun? Kenapa 8 tahun, ya? Ini wajar. Dan ini genderang baru dimulai. Artinya baru babak pertama. Masih ada nanti pledoi daripada pihak penasihat hukum, dan habis itu replik dari jaksa. Habis replik ada lagi duplik, baru keputusan hakim. Nah, jadi masih panjang. Nah, sekarang mari kita dengarkan dulu penjelasan dari penuntut jaksa, yaitu jaksa penuntut umum Janpidum, ya, jaksa penuntut umum pidana umum dari Kejaksaan Agung, ya. Mari kita lihat cuplikannya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Tuntut itu resume dari apa yang saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam 8:30 malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak lihat ini penegakan hukum sesuai dengan kewenangan diatur hukum acara pidana. Tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana, bahwa jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHP 183 atau 182 bahwa jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang dapat persidangan. Itu diatur KUHP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu nanti diatur di samping undang-undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu terlihat bagaimana jaksa dalam proses pra penuntutan menguji hasil penyidikan itu, sehingga kami simpulkan memenuhi syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin. Kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran
baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut politik. Ini Pak Betul tadi bilang politik, nggak ada politik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka jangan saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa, penasihat hukum katanya ketinggian, itu hak terdakwa. Jadi kan proses ini berjalan, masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu mulanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Tidak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum, hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apa pun silakan, itu hak dia langsung membela. Tapi dalam proses menggiring opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Ya, jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa Kejaksaan Agung ini memiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas, tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, nggak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan, saya dari awal proses penuntutan tidak ada masuk angin. Saya bekerja dengan penuh keterbukaan dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun soalnya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini, tinggal saudaranya yang kurang puas, saya jawab. Semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu, ada lagi mengatakan dia melaksanakan perintah. Ini saya sampaikan. Itu penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin patutnya dengan lolos ya bos. Tidak akan belok. Ini udah belok satu dari tidak limpah terbukti, dibilang juga tidak perasaan perintah. Jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa meminta untuk membunuh, kan tidak boleh. Dia ada dalam KUHP, dalam undang-undang. Jadi jangan dipacet-pacetkan ini. Silakan pengamat berpendapat, silakan lah. Silakan berpendapat apapun, saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang, bukan polemik loh. Saya tidak mau polemik, tidak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arif, memberikan keadilan, tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi yang punya parameter yang jelas dalam proses penuntutan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jaksa penuntut umum. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya silakan kalau mau bertanya. Apa mau saya jelaskan? Nah, ini nanti singkat saja nih, untuk sekedar ya sebentar 5 menit untuk sekedar keterbukaan dari penuntut umum. Informasi publik ini. Singkat aja, saya beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih 3 bulan lalu saya cerita dengan Ibu Surya. Itu kerugian berdasarkan LHA. Saya kembali kepada bukti. LHA ini kita dapat dari PPATK. Itu kerugian 106 triliun. Masyarakat boleh rugi. Bukan negara. Uang ini dari masyarakat. Korporasi ini memungut uang, menghimpun uang dari masyarakat sampai ini. Itu yang buktikan jaksa. Lalu nanti akan lebih detail
Kalau ada yang bertanya. Lalu pada hari Selasa kemarin, saya mendapat laporan dari jaksa saya bahwa hakim telah membebaskan salah satu tersangka, Juni Indria. Ya, saya menghormati keputusan hakim. Saya benar-benar hukum, hampir berbeda sudut pandang itu tidak apa-apa. Saya menghormati putusan pengadilan hakim yang melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini. Kenapa saya segera akan menyatakan kasasi? Karena di belakang kasus ini 23.000 orang mengalami kerugian dan hakim dalam pertimbangannya, dan mudah-mudahan Mahkamah Agung memperhatikan karena kebutuhan rakyat banyak. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan perbuatan Henry Juni Indria bahwa ini telah merugikan warga negara Indonesia 23.000 orang. Ini bukan penarik perhatian, maka saya ngomong. Kasus apa? Sidang, saya punya rekaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dan saya minta dari kirim kepada saya. Bagaimana jaksa upaya membuktikan dan hakim sepertinya yakin dalam gelepemenya. Saya punya rekaman persidangan putus dari awal sampai akhir. Karena saya minta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memonitoring perkara ini. Karena perkara ini merugikan rakyat Indonesia supaya korupsi kurang. Jadi putusan itu kami hormati, kami kasasi dan segera menyusun memori kasasi selengkap-lengkapnya agar yang mulia Mahkamah Agung mempertimbangkan memori kasasi jaksa karena ini kerugian rakyat Indonesia. Gabungan yang terbang kemana-mana ini harus kita lihat. Karena kalau kita orang TPPU kami tidak siap terbangnya kemana-mana. Alias uangnya. Jadi itu aja rasa prihatin saja karena putusan membebaskan perkara itu. Namun secara profesional kami melakukan kasasi dan menyusun memori kasasi selengkap-lengkapnya. Demikian, terima kasih. Ada mau? Nah, demikian tadi kita dengarkan penjelasan daripada Jan Pidum, Kejaksaan Agung, menjelaskan tentang keputusan jaksa dalam penuntutan. Ya, tadi jaksa mengatakan sudah lengkap semua parameter dan merasakan dan melihat dan juga mengcompile semua bukti-bukti. Jadi tuntutan Ferdy Sambo seumur hidup, ya, itu katanya sudah jelas, dan tuntutan kepada PC 8 tahun, Ricky Rizal 8 tahun, kemudian Kuat Maruf 8 tahun, dan Eliezer 12 tahun. Kita menghargai keputusan jaksa karena bagaimanapun, ya, jaksa itu sudah bekerja maksimal, ya. Namun kalau tuntutannya itu kita rasakan memang kurang, yaitu wajar katanya. Bagi yang terdakwa juga kalau ada yang lebih tinggi juga pasti kurang wajar. Nah, bagi penasihat hukum juga kurang wajar. Cuman satu hal kata jaksa tadi, ya, jaksa penuntut umum, genderang baru dimulai. Artinya ini masih berproses panjang. Nanti setelah selesai ini tuntutan jaksa, ya, ada pledoi hakim. Nah, disinilah hakim nanti meyakinkan pledoi penasihat hukum meyakinkan hakim, ya. Jadi semua pembelaan dari masing-masing bagaimana supaya meyakinkan hakim bahwa apa yang mereka bela itu nanti benar dan bisa mematahkan tuntutan jaksa, ya. Kemudian habis itu ada lagi replik dari jaksa, ya, menjawab pledoi daripada penasihat hukum, dan terakhir adalah ada lagi duplik dari penasihat hukum atas replik daripada jaksa. Nah, barulah hakim mengambil keputusan sebagai wakil Tuhan dan
mengambil keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, biasanya seperti itu memang. Nah, cuman masyarakat ini kan melihat memang Pak Jaksa ya, artinya kalau misalnya satu contoh lah Putri Chandrawasih ya. Ini kata jaksa sudah semua memenuhi syarat 340 dan juga junto 55 dan juga ya. Sudah memenuhi syarat. Nah, kalau pembunuhan berencana 340 sudah memenuhi syarat, nah itu hukumannya kan hukuman mati, seumur hidup, dan 20 tahun. Nah, tapi ini di samping tuntutan sudah memenuhi syarat dan sudah semua bukti-bukti ada, memenuhi syarat pasal-pasal yang dituduhkan, tapi tuntutannya 8 tahun. Nah ini Pak Jaksa ya. Jadi kalau seandainya dikatakan tidak memenuhi syarat sih nggak ada masalah, artinya masih ada yang dipertimbangkan. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, ya mungkin ya kita juga keputusannya 8 tahun. Nah harusnya kan minimum ya 20 tahun lah, 15 tahun. Tapi nggak apa-apa ya. Itu adalah wewenang daripada penuntut umum, jaksa ya. Nah hanya dalam persidangan kita melihat ya peran daripada Putri Chandrawati ya. Pertama skenario pelecehan di Duren 3 itu berjalan skenario ya. Nah, saya melihat ya kalau seandainya itu berjalan ya dan Eliezer tidak berkata jujur, wah mungkin Ferdy Sambo itu akan bisa menjadi Kapolri itu ya, bisa Kapolri. Karena nanti persoalannya hanya Eliezer yang jadi sasaran ya. Eliezer. Karena itu sudah diatur skenario itu dengan melibatkan polisi begitu banyak ya. Ada 90-an orang ya. Nah, jadi kita cobalah membaca situasi ini. Artinya membaca skenario pertama gagal. Sudah ada skenario pertama. Nah, kemudian mainkan skenario kedua ya. Nah, skenario kedua ini pun digadang-gadang pelecehan seksual ya. Maksudnya mungkin supaya orang lain iba melihat PC ya, bahwa Joshua itu sudah melecehkan. Nah, tapi ini pun tidak terbukti sama sekali ya. Tidak terbukti. Kemudian kesimpulan jaksa terjadi perselingkuhan. Jadi katanya bahwa perselingkuhan. Nah, kalau terjadi perselingkuhan itu kan suka sama suka. Kok akhirnya pembunuhan? Nah, begitu Pak Jaksa ya. Nah, jadi saya memang mengatakan dari awal pelecehan seksual tidak ada, perselingkuhan juga tidak ada. Memang sudah menginginkan kematian Joshua ya. Kenapa saya katakan sudah menginginkan kematian Joshua? Kita lihat ya. Di Magelang katanya peristiwa itu PC memanggil Joshua bicara 15 menit ya, kamu resign, artinya keluar. Nah, kata-kata PC resign diterjemahkan oleh Ferdy Sambo mati ya. Kenapa? PC menghendaki dia resign, keluar dari lingkungan keluarga Ferdy Sambo. Tapi Ferdy Sambo menginginkan kematian. Itu waktu dikatakan oleh Richard Eliezer ya, di Saguling di lantai 3 ya. Nah, jadi kalau kita lihat persoalan ini sudah dalam ya. Tapi kita yakin hakim ini sudah punya konsep ini ya, melihat kebohongan demi kebohongan berlanjut dengan bohong ya. Nah, jadi sebenarnya kalau Eliezer tidak berkata jujur, dia tetap dalam skenario ya. Ini waduh, mafia ini benar-benar tersimpan dengan baik ini. Benar-benar nih tidak akan terungkap. Siapa yang bisa mengungkap? Kalau Richard Eliezer mengatakan kami tembak menembak ya, pelecehan
Putri mengatakan saya dilecehkan, tidak bakal terungkap. Nah, itulah sebabnya mungkin LPSK memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer, karena dia menegakkan keadilan di negara ini ya. Soal hukuman ya, kalau jaksa tadi mengatakan 12 tahun ya itu terserah, nggak ada masalah. Tapi dengan adanya pemaaf ya dan juga sebagai justice collaborator ya, ini memang saya kira diperlukan di negara ini ya. Nah, kemudian kalau kita bicara secara psikologi ya, saat Richard Eliezer ditanya oleh Sambo, kamu siap nembak ya. Nah, tapi ditanya siap nembak itu ya, itu sudah direncanakan, nanti kita bikin skenario begini. Jadi peristiwanya di Duren 3. Nanti kalau Joshua, kan Joshua mati, kita ingin Joshua mati. Nah kalau Joshua sudah kena tembak, kita bikin skenario. Skenarionya apa? Putri dilecehkan, kemudian Joshua keluar. Nah, kamu keluar, kamu tembak Joshua ya. Tapi duluan Joshua menembak, baru kamu tembak, mati. Nah, ini kan gambaran yang sudah sudah sangat tidak logis lah ya, seperti ini. Inilah yang dipatahkan oleh Eliezer di tanggal 6 dan tanggal 8 Agustus ya. Nah, kalau tanggal 5 Agustus dia masih bertahan skenario. Tapi Tuhan tidak pernah tidur ya. Dia peralat Eliezer supaya berkata jujur. Nah, jadi sebenarnya yang kita persoalkan Pak Jaksa ya, antara resign dan pembunuhan. Nah, ini sebenarnya yang perlu didalami. Apa kata-kata Putri supaya Joshua resign dari keluarganya? Padahal Joshua itu yang paling disayang ya, dianggap sebagai anaknya sendiri. Apakah ini hanya retorika atau kamuflase ya? Atau apakah karena pengaruh Kuat Maruf sehingga Joshua terbunuh? Jangan ada duri dalam daging ya, laporkan ke Ferdy Sambo. Nah kemudian kita lihat sampai Duren 3 pun ya, kita lihat ini Kuat Maruf dan PC ya berdua naik lift ke lantai 3. Apa dibicarakan mereka di lantai 3 dengan Ferdy Sambo ya sebelum pembunuhan? Itu kita tidak tahu, karena ya mereka mengatakan tidak ada perbicaraan ya. Tapi kalau kita lihat Kuat Maruf selalu mengawal PC. Apa maksudnya Kuat Maruf? Karena tadi ada dikatakan duri dalam. Jadi Kuat Maruf juga sudah menginginkan kematian Joshua, karena dia sudah merencanakan pembunuhan kok di Magelang, sudah pakai pisau mengejar Joshua ya. Nah, jadi memang itulah Pak Jaksa ya hukuman ini, karena kalau sudah terbukti pasal 340 atau ya KUHP itu sudah terbukti, hukumannya kan 20 tahun penjara minimum ya. Nah, kalau tidak 20 ya taruhlah 15 lah. Nah ini ternyata angka 83888 ya. Itu yang kita sebenarnya mungkin kita sedikit terganggu ya, karena sudah sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan pasal, tapi kok hukumannya sekian. Nah, tapi kita yakin hakim nanti akan mempertimbangkan semua ini. Nah, tapi itu ya juga kita berterima kasihlah kepada jaksa sudah membuat bekerja dengan baik, terutama tadi Jan Pidum ya, sudah sangat tegas ya. Artinya ini sudah diukur, ini tanggung jawab ya. Ya saya kira semua juga begitu, harus dan tidak ada masuk angin. Nah, ini yang jadi mungkin ada sorotan-sorotan, jangan-jangan ini masuk angin. Nah, memang sering orang berprediksi seperti itu. Tapi tadi jaksa mengatakan tidak ada masuk angin. Ini kita profesional. Dan kita juga melihat ya, pertanyaan jaksa sudah mengarah semua. Dan tuntutan jaksa pun sudah mengarah semua kok. Sudah bagus. Kalau saya melihat tuntutan jaksa itu sudah super bagus lah ya. Bahkan Ferdy Sambo tidak ada yang meringankan ya. Dan juga Putri juga begitu ya, bahkan berbelit-belit. Nah, jadi dakwaan jaksa dan uraian daripada jaksa itu
melengkapi pasal 340 sudah sempurna. Hanya menurut orang awam nih kok tidak sesuai dengan hukuman pasal 340 itu aja Pak Jaksa. Jadi bukan tidak setuju dengan 8 tahun, ada masalah. Dibebaskan sama jaksa pun nggak ada masalah ya, karena itu kan hak daripada jaksa ya. Nah, jadi artinya masalah ini udahlah kita serahkan kepada hakim ya, karena ini baru kata jaksa tadi baru dimulai kok, proses masih panjang katanya. Ya benar, memang masih ada nanti pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi kasasi. Nah ini jadi ceritanya memang masih panjang ya, jadi masih banyak yang akan menyampaikan analisa-analisa. Namun kita ambil kesimpulan daripada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pelecehan seksual tidak ada ya. Perselingkuhan pun ya kalau menurut saya sih tidak ada. Karena kenapa? Karena justru waktu divisum tidak ada tanda-tanda dia berselingkuh. Ya, itu aja. Jadi itu bukti. Kalaupun katanya alat yang pengukur kebohongan itu katanya mengatakan, ditanya apakah Anda pernah selingkuh dengan Joshua? Tidak ya. Nah, itu dianggap bohong. Apakah keyakinan jaksa itu? Nah, selingkuh itu kan bukan hanya di sana, bisa saja di tempat lain kan. Kan Joshua sudah berapa tahun di sana ya. Mungkin waktu di Magelang itu tidak ada ya. Nah, tapi di tempat lain mungkin bukan selingkuh, mungkin kayak ibu dan anak dikira selingkuh padahal mungkin enggak. Nah, cuman ya kita sangat sayangkan memang kalau memang sudah memenuhi pasal-pasal semua 340 sudah memenuhi syarat, diterangkan oleh jaksa semua bukti-bukti lengkap ini begini-begini, giliran pada tuntutan 8 tahun. Nah, jadi itu Pak Jaksa. Jadi enggak apa-apa ya, kita berterima kasih kepada Janpidum menjelaskan ya, sudah secara terang-terang. Cuman ada tadi satu yang saya tergelitik ini Pak Jaksa ya, bahwa ternyata jaksa pun kecewa dengan hakim yang membebaskan mempermainkan uang masyarakat 23.000 orang, 106 triliun kalau tidak salah ya dikatakan ya. Yuni dan Surya siapa tadi itu ya Pak Yuni. Nah, jadi ternyata dibebaskan oleh hakim. Jaksa sangat keberatan ya, bahwa sekarang akan dicoba untuk banding ya, kasasi, nanti di kasasi akan diperkuat. Nah ini sama dengan ya peristiwa menimpa saya ini Pak Jaksa ya. Jadi saya ya masuk pekarangan tanpa izin, padahal tanah saya, dan saya izin masuk, hanya karena tidak dibuka gemboknya yang kecil saya buka ya, saya masuk. Nah dilaporkan saya kena pasal 167 KUHP, masuk ya tanpa izin. Cuman ada jaksa yang ya kita tidak tahu ya dari mana beliau mengambil pasal lain. Nah sehingga ditambahlah pasal kedua, yaitu 406 KUHP, supaya bisa penjara 6 bulan. Nah, dalam berita acara polisi ya, itu tidak ada pasal pasal 406. Hanya pasal 167. Nah, kemudian dari mana jaksa mengambil pasal 406? Nah, ini kata Pak Mahfud MD industri hukum ya. Diambil pasal, dicocokkan supaya hukumannya sesuai. Nah, hakim pun mau, padahal kita sudah berikan eksepsi ya. Ini tidak ada kok di berita acara polisi kok dimasukkan. Nah, kemudian yang paling aneh ya, dikatakan kerugian 3 juta ya. Jadi dengan pasal 406 kerugian 4 juta, merusak pagar dan gembok. Nah, ini aneh. Laporan daripada si yang mengaku memiliki tanah, nah itu dia bilang ada kerugian 3 juta. Ada kerusakan pagar, ada gembok yang rusak.
Padahal di laporan polisi itu tidak ada kerugian, tidak ada kerusakan pagar. Dari mana jaksa bisa mengambil pasal 406? Nah, setelah saya pelajari ya, ternyata Perma nomor 2 tahun 2012 dari Mahkamah Agung ya, apabila kerugian di bawah 2,5 juta, maka ini dipiring ya, dikenakan pasal 407. Nah, jadi dibikinlah kerugian 3 juta supaya masuk pasal 406, penjara 6 bulan. Inilah kejadiannya ya, Pak Jan Pidum ya. Dan saya sudah melaporkan ke Jaksa Agung ya, dan katanya jaksa yang merubah pasal itu sudah kena kode etik ya, sudah diproses. Tapi saya belum terima sampai saat ini suratnya. Nah, kemudian jaksa tersebut naik banding kasasi supaya efek jerah katanya. Wow. Nah, akhirnya Mahkamah Agung juga keputusannya tidak mengambil keputusan. Karena kalau Mahkamah Agung mengambil keputusan memenangkan jaksa sesuai, ya ini berkolaborasi dengan jaksa penuntut umum. Ya, kesalahan juga Mahkamah Agung juga terbawa arus. Nah, tapi Mahkamah Agung menolak kasasi. Nah, itu lebih bagus memang. Ditolak kasasinya. Nah, dan diberitahukan kepada kami ada waktu untuk PK, diberikan 180 hari. Nah, ini kita sedang PK nih ya. Nah, jadi memang begitulah Pak Zat. Tadi juga katanya kecewa jaksa dengan diputus bebas oleh hakim. Sama dengan saya juga ya. Diputus hakim saya bersalah karena permainan pasal oleh jaksa ya. Jadi memang kita sama-sama keberatan, kecewa, tapi nggak apa-apa. Kita demi keadilan, mari kita maju ya, masing-masing porsinya dan bawa datanya ya, karena kita bagaimana meyakinkan Mahkamah Agung ya. Nah kemudian saya ada 2 perkara ya, juga perdata 146. itu pun itu kalau pengadilan tinggi memang itu kadang-kadang nggak punya dosa sih mengambil keputusan ya, karena mereka pasti mengatakan masih ada kasasi Pak. Jadi seolah-olah apapun diputuskan di sana tidak begitu penting bagi mereka karena masih ada kasasi. Nah harusnya pengadilan negeri lah yang benar-benar identik di pengadilan ya, artinya benar-benar berdasarkan fakta dan data. Nah, jadi ini tadi kemudian disinggung dari Pak Jampidum Jaksa Agung ya, bahwa katanya Juni dan juga menggelapkan uang 106 triliun. Jadi 23.000 masyarakat Indonesia itu dikecewakan, tapi divonis bebas oleh hakim. Nah, ini katanya tetap masuk ke saya. Samalah dengan persoalan kita, ya. Saya juga kenapa masuk pasal 406? Harusnya 407 dipiring, ya. Tidak perlu dihakimi, tidak perlu sidang-sidang, cukup hakim tunggal, ya. Hakim tunggal. Jadi demikianlah, mungkin ini sedikit saya singgung karena tadi disinggung oleh Jan Pidum Jaksa Agung ya. Nah, terus mengenai masalah Ferdy Sambo, nah ini memang kita mengharapkan masyarakat ya, mengharapkan seadil-adilnya lah. Kalau sudah terbukti pasal 340 memenuhi syarat, tidak ada lagi yang merintah, ya sudah. Nah hukumannya ya bikin aja, ya. Ada hukuman mati, ada seumur hidup, ada 20 tahun. Kan udah memenuhi syarat, sudah merencanakan dan sudah tahu ya. Nah, hanya satu lagi nih, jadi Ricky Rizal ya dihukum 8 tahun. Tapi saya melihat ya, yang paling berat nanti hukuman Ricky Rizal itu ada lagi yang artinya mengambil uang orang sudah meninggal ya, mengambil uang Joshua, dia sudah meninggal, diambil. Ya terlepas itu uang siapa. Jadi ini saya kira bisa dituntut oleh keluarga ya keluarga saya kira menuntut ini. Jadi uang Joshua itu ya dituntut lagi lah ya. Kan mungkin kalau tidak puas dengan tuntutan jaksa tadi, ya mungkin bisa jadi diadukan lagi dari kemudian yang lain ya, penipuan atau pengambilan uang tanpa setahu yang bersangkutan ya. Jadi saya melihat jaksa sudah bekerja dengan baik ya. Kalaupun tidak sesuai ya dengan apa keinginan
penasihat hukum, ya, dan apa keinginan terdakwa, namun jaksa sudah bekerja dengan baik. Kita appreciate lah, ya. Karena kata jaksa tadi, ini kan tahap awal, masih ada, ya, pledoi, replik dan duplik, baru keputusan hakim. Jadi benar, ya. Jadi walaupun sementara ini tulisan seperti itu, hakim sudah akan lebih tahu. Dan kita lihat gelagat hakim waktu dibohongi oleh mereka, dan juga persidangan yang berbelit-belit, ya. Saya kira hakim sebagai wakil Tuhan sudah punya konsep, ya. Entah berapa nanti hukumannya Eliezer, Ricky Rizal, Kuatmaruf, ya, PC dan Ferdy Sambo, bisa saja nanti, ya. Sambo hukuman mati, PC seumur hidup, ya. Ricky Rizal mungkin 15 tahun, Kuatmaruf mungkin 10 tahun. Nah, Eliezer ya mungkin bisa sama dengan Kuatmaruf atau 5 tahun, ya, karena dia justice collaboration, ya, kolaborator, ya. Nah, ini mungkin bisa terjadi. Nah, mari kita tunggu, kita ikuti dengan sabar, ya. Namun kepada keluarga Samuel Huta Barat, ya, dan Ibu Rosi Simanjuntak, ya, bersabarlah, ya, karena bagaimanapun ini sudah terjadi, ya. Joshua sudah tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, saya yakin di balik peristiwa ini ada yang terbaik buat keluarga, ya. Dan juga ini dengan peristiwa kematian Joshua ini mengungkap kasus terbesar di Indonesia dalam lingkaran kepolisian. Ini sudah bukan main ini, ya. Nah, dan juga kepada Richard Eliezer yang memang karena menembak, ya, ini memang diprediksikan macam-macam, tapi karena Anda ini terbongkar, itu juga ada apresiasi tersendiri, ya. Karena tanpa Anda kebobrokan di negara ini bisa tidak terbongkar. Tapi karena Eliezer ini terbongkar, ya. Kalau tidak dibuka oleh Eliezer, saya yakin, ya, Ferdy Sambo itu kandidat Kapolri. Nah, kalau dia sudah Kapolri, waduh, ini ya termasuk judi online katanya lain, ada 100 triliun, ya, ada 900 miliar di Jalan Bangka. Wah, ini sudah macam-macam. Tapi kita bersyukur kepada Eliezer mau berkata jujur sehingga semua bisa terbuka dengan baik. Jadi apapun nanti hukumanmu, ya Eliezer, terimalah dengan baik. Kau berdoa, ya. Tapi perbuatanmu itu sudah menggambarkan kejujuranmu, ya. Orang jujur itu yang mau mengakui kesalahannya, Tuhan akan memberikan terbaik. Nah, demikianlah channel kita pada hari ini, dan semoga apa yang kita lihat nanti, hakim sebagai wakil Tuhan akan memberikan yang terbaik hukum di negara ini. Dan hakim, kata Jampidum, ya senior, sudah tahu katanya dan jeli. Ya, itulah yang kita harapkan. Jadi kita yakin hukuman yang terbaik yang diberikan oleh hakim kepada semua, ya, tersangka dan terdakwa yang sudah mengakhiri sidang dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita juga berterima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah bekerja siang malam, ya. Jadi katanya tadi ada masuk angin, bukan masuk angin. Yang masuk angin itu adalah orangnya keluar malam atau segala macam, ya. Jadi tolong channel ini, ya, di share, di like, dan subscribe, ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.